Biasa sumpak itu apa ya? Sempit-sempit lah gitu, banyak bangunan gitu. Tapi kalau di perkotaan kan, di perdesaan lebih lapang, di alam terbuka, dan secara psikologis itu berpengaruh terhadap jiwa. Kira-kira kita tinggal di ruangan 2x3 meter dengan yang rumahnya luas-luas begitu ya, kamarnya saja 10x10 meter misalnya begitu. Mana yang lebih nyaman kira-kira? Yang lebih luas. Itu berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang secara psikologis. Makanya Rasulullah mengatakan, bersabda, di antara kebahagiaan mukmin itu adalah rumah yang luas, kendaraan, kemudian pekerjaan yang dekat dengan rumah dan sebagainya. Jadi skill bahasa, secara mental juga lapang dada karena hidup di arena, di lapangan yang luas. Dan kemudian secara spiritual roh juga dibersihkan ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Peristiwa geranik, peristiwa pembelahan dada itu terjadi ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Jadi secara roh dibersihkan, secara mental lapang dada, secara bahasa sudah disiapkan. Kemudian sekitar 5 tahun atau 6 tahun beliau diserahkan ke ibunya Siti Aminah dan diajak ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Ketika pulang menuju Mekah, ketika di Abwa, ibunya meninggal. Jadi usia 6 tahun yatim piatu. Yang menarik kalau kita kaji, perjalanan dari Mekah ke Madinah dan balik lagi itu adalah perjalanan antar provinsi. Kalau di Malaysia antar negara bagian lah gitu. Negara bagian itu apa? Negeri. Ya, antar negeri. Antar negeri. Artinya usia 6 tahun dia sudah melakukan perjalanan, dan kalau perjalanan kan dia melihat di sekelilingnya, wawasannya juga wawasan yang sudah regional. Usia sudah menasional lah begitu. Karena sudah antar provinsi, antar negeri kalau di Malaysia. Malaysia. Ya, jadi wawasannya sudah menegara lah. Oke. Dan kemudian beliau diasuh oleh Abdul Muttalib. Kita lihat, Abdul Muttalib adalah pemimpin di Makkah. Beliau kalau sekarang ketua atau pimpinan parlemen yang memimpin permusyawaratan para pemimpin kabilah di Makkah pada saat itu, di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau di Indonesia seperti MPR, DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di Malaysia apa? Apa? Dewan Rakyat. Ya, Dewan Rakyat lah. Pimpinannya Abdul Muttalib. Dan kita perhatikan, ternyata usia 6 tahun beliau sudah terbiasa dengan wacana-wacana politik. Beliau sudah terbiasa dengan permasalahan-permasalahan umat. Karena beliau sering diajak oleh Abdul Muttalib untuk hadir dalam sidang-sidang di Dewan Rakyat di Darun Nadwah pada saat itu. Termasuk beliau sering duduk di tempat duduknya pimpinan Dewan Rakyatnya Abdul Muttalib. Sampai beberapa pimpinan kabilah Quraisy protes kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, kenapa engkau biarkan anak kecil itu di kursimu?" Dan Abdul Muttalib mengatakan, "Biarkan dia, aku melihat dia akan menjadi orang besar." Jadi usia 6 tahun usia 6 tahun wawasannya sudah, wawasan sosial politik itu sudah ditempa. Betul kan? Beliau mendengarkan bagaimana para pemimpin pada saat itu bicara tentang membuat peraturan, perundangan dan sebagainya. Usia 6 tahun. Jadi skill sosial politiknya sudah disiapkan sejak usia 6 tahun. Usia 8 tahun Abdul Muttalib meninggal, kemudian diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Apa aktivitas Rasulullah SAW? Menggembala kambing. Skill apa yang disiapkan oleh Allah pada saat itu? Skill leadership. Leadership. Yang mengurus kambing, kalau mengurus kambing dan domba saja tidak sabar, tidak bisa, apalagi mengurus manusia.
Dan kata Rasulullah, semua nabi pernah menggembala kambing. Aku juga pernah menggembala kambing, kata Rasulullah. Itu latihan, langsung di alam. Belajar di alam. Jadi kalau sekarang di Indonesia mulai ada sekolah alam, Rasulullah itu langsung prakteknya, praktikumnya langsung di alam gitu. Training leadershipnya langsung dengan domba dan kambing. Kira-kira begitu lah. Ya. Kemudian usia 12 tahun beliau melakukan perjalanan ke Syam. Syam pada saat itu sudah antar negara. Jadi kalau Dari Malaysia itu ke Indonesia begitu. Usia 12 tahun. Nanti berapa tahun ke luar negeri? Itu baru sekarang kan? Berapa tahun? Belasan tahun? 17 mungkin ya? Oh, 19 tahun. Rasulullah ke luar negeri 12 tahun. Dan ketika di perjalanan itu, beliau juga belajar tentang bagaimana menyaksikan bagaimana bekas-bekas reruntuhan kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Belajar sejarah banyak. Jadi usia 12 tahun bahwasanya sudah, ya kalau sekarang mah Asia Tenggara begitu ya, atau berarti sudah internasional sebenarnya, sudah antar negara kan, bahwasanya sudah mengglobal usia 12 tahun, meskipun tidak sampai ke Syam, karena berjumpa dengan Bukhairah di pertengahan kembali lagi. Usia 18 tahun sudah mulai bisnis beliau, sudah mulai bisnis, latihan bisnis. Skill apa di sini? Skill bisnis. Oh belum. Usia 17 tahun terjadi Harbul Fijar. Harbul Fijar itu perang di bulan-bulan haram. Terjadi peperangan suku Quraisy dan Rasulullah terlibat melihat bagaimana proses perencanaan perang dan sebagainya, paman-pamannya. Termasuk ketika peperangannya Rasul terlibat, meskipun hanya ada yang sejarah menyebutkan di bagian logistik. Kalau di medan tempurnya, jadi di belakang, kalau ada panah yang jatuh, lembing yang jatuh, tombak yang jatuh diambil, serahin ke paman-pamannya. Tapi beliau juga terlibat menyaksikan langsung seperti apa proses strategi perang dan sebagainya. Berarti usia 17 tahun skill apa yang disiapkan oleh Allah? Skill militer. Skill militer. Usia 25 tahun beliau melakukan perdagangan ke Syam dan sampai ke Syam dan berhasil. Berarti skill bisnis dan juga wawasannya lebih matang lagi, internasional. Jadi usia 25 tahun jadi sudah menjadi pebisnis internasional levelnya, karena bisnisnya sudah antar negara. 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, dengan majikannya naksir hati kepada Nabi Muhammad, dan kemudian beliau yang inisiatif. Jadi boleh akhwat inisiatif dulu? Boleh? Tapi beliau juga waktu itu melalui biro jodoh Siti Maisaroh ya, melalui biro jodoh. Dia tidak langsung gitu, apalagi nembak langsung. Kalau nembak, ini istilah orang Indonesia mungkin ya. Jadi nembak itu kalau ada pemuda atau pemudi yang menyatakan cintanya langsung begitu, I love you misalkan, itu nembak. Jadi nembak itu bukan akhi dor gitu, bukan itu.